Suamiku menghitung setiap rupiah yang ia berikan padaku, tapi di belakangku, ia menghujani wanita lain dengan kemewahan. Saat anak kami sekarat, ia acuh. Ia tak tahu, istri yang ia rendahkan ini adalah pemilik bisnis beromzet ratusan juta. Tunggu pembalasanku. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton? Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu, suasana di meja makan terasa begitu dingin, seolah membekukan sisa-sisa kehangatan yang pernah ada di rumah tangga kami. Aku menatap nanar ke arah dompet lusuh yang tergeletak di atas meja. Isinya kosong melompong. Hanya ada beberapa lembar struk belanjaan minggu lalu yang sudah kusam. Sementara itu, suamiku, Bram, sedang sibuk merapikan dasinya di depan cermin, bersiap untuk berangkat ke kantor dengan setelan jas necis yang licin dan wangi. Kontras sekali dengan penampilanku yang hanya mengenakan daster pudar dengan rambut digulung asal-asalan. Aku menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian yang entah kenapa selalu menciut setiap kali harus membicarakan masalah uang dengannya. Padahal, ini adalah kewajibannya. Namun, bagi Bram, meminta uang belanja seolah-olah aku sedang melakukan dosa besar. Mas, panggilku pelan. Suaraku terdengar sedikit bergetar. Bram menoleh sekilas, tatapannya datar tanpa ekspresi. Apalagi, aku sudah telat ini, jangan mulai drama pagi-pagi. Bukan drama, Mas, elaku lembut, berusaha menahan rasa perih di hati mendengar nada bicaranya yang ketus. Uang belanja sudah habis. Beras di wadah tinggal segelas, susu Dava juga sudah habis sejak kemarin sore. Hari ini aku butuh uang untuk belanja mingguan. Bram mendengus kasar. Ia menghentikan kegiatannya memasang dasi dan berbalik menatapku tajam. Tatapan itu, tatapan yang selalu membuatku merasa kerdil. Habis lagi? Perasaan baru minggu lalu aku kasih kamu uang. Kamu ini makan uang atau gimana sih? Boros sekali jadi istri. Kamu pikir aku mencetak uang di kantor? Cari uang itu susah, Kinara. Susah. Jantungku berdegup kencang menahan amarah yang mulai naik ke ubun-ubun. Boros dari mana? Mas? Kamu cuma kasih aku 500.000 untuk 2 minggu. Itu harus cukup untuk makan kita bertiga, bayar listrik, air, dan kebutuhan Dava. Kamu tahu sendiri harga susu anak mahal, belum lagi pampersnya. Aku bahkan sudah jarang beli lauk daging, kita cuma makan tahu tempe setiap hari supaya cukup. Alasan, bentak Bram. Ia merogoh saku celananya dengan kasar, lalu mengeluarkan segenggam uang receh logam dan beberapa lembar uang 2.000 rupiah yang sudah lecek. Dengan gerakan yang sangat menyakitkan hati, ia melempar uang-uang itu ke atas meja makan. Bunyi gemerincing uang logam yang beradu dengan kaca meja terdengar begitu nyaring, memecahkan sisa kesabaranku. Tuh, pakai itu dulu. Jangan manja. Istri itu harus pintar mengatur keuangan, bukan cuma pintar menadahkan tangan. Ucapnya dengan nada meremehkan. Aku menatap nanar uang-uang yang berserakan di meja. Recehan 500 perak, 1.000, dan beberapa lembar uang kertas lusuh. Jumlahnya mungkin tidak sampai 50.000 rupiah. Air mataku menggenang, tapi aku menahannya sekuat tenaga agar tidak tumpah di hadapannya. Aku tidak mau terlihat lemah. Mas, ini mana cukup? Susu Dava saja harganya lebih dari ini. Suaraku bergetar menahan tangis. Cukup-cukupin. Belikan susu sachet saja, jangan yang kalengan. Jangan biasakan anak hidup mewah kalau bapaknya cuma karyawan biasa. Bram mengambil tas kerjanya dengan kasar, lalu melangkah keluar tanpa berpamitan. Suara pintu yang dibanting keras membuatku tersentak. Setelah mobilnya terdengar menjauh, barulah pertahananku runtuh. Aku menangis dalam diam sambil memunguti uang receh yang berserakan di meja satu persatu. Rasanya perih sekali. Bukan karena nominal uangnya, tapi karena cara dia memperlakukanku. Seolah aku ini pengemis di rumahku sendiri. Seolah aku adalah beban hidup yang menyusahkannya. Padahal, aku adalah istrinya, ibu dari anaknya. Aku mengelus dada, mencoba menenangkan diri. Sabar, Kinara. Sabar demi Dava, bisikku pada diri sendiri. Aku melangkah ke dapur, membuka kulkas yang nyaris kosong.
Hanya ada botol air dingin dan seikat bayam yang sudah mulai layu. Aku harus memutar otak bagaimana caranya uang receh ini bisa cukup untuk makan hari ini dan besok. Namun, kejadian menyakitkan hari itu belum berakhir. Siang harinya, saat aku sedang membersihkan kamar tidur, aku menemukan ponsel lama Bram yang tertinggal di bawah bantal. Sepertinya dia lupa membawanya dan menggunakan ponsel barunya. Tiba-tiba layar ponsel itu menyala. Sebuah notifikasi masuk. Mataku membelalak melihat notifikasi dari aplikasi mobile banking. Sebuah mutasi rekening keluar. Transfer berhasil. 15 juta rupiah ke toko emas Berlian Jaya. Pembelian kalung model Aurora. Lututku lemas seketika. Aku terduduk di tepi ranjang. 15 juta? Dia baru saja mentransfer 15 juta rupiah untuk membeli kalung emas? Padahal tadi pagi, dia melempar uang receh ke wajahku dan memaki-maki aku karena meminta uang susu anak. Dia bilang dia tidak punya uang. Dia bilang cari uang itu susah. Tapi dalam sekejap mata, dia membuang 15 juta rupiah. Untuk siapa kalung itu? Tidak mungkin untuk ibu, karena ibu tidak suka perhiasan mencolok. Tidak mungkin juga untukku, istri yang dasteria pun sudah sobek di bagian ketiak ini. Rasa curiga yang selama ini kutepis perlahan mulai merayap naik, mencekik leherku. Aku gemetar, bukan karena takut, tapi karena marah yang luar biasa. Jadi, selama ini dia berbohong? Dia punya uang. Dia punya banyak uang. Tapi uang itu bukan untuk kami. Bukan untuk istri dan anaknya. Aku meletakkan kembali ponsel itu dengan tangan gemetar. Aku tidak boleh gegabah. Aku harus tenang. Jika aku melabraknya sekarang tanpa bukti yang lebih kuat, dia pasti akan berkelit dengan 1000 alasan. Atau lebih parah, dia akan membalikan fakta dan menuduhku lancang membuka privasinya. Malam harinya, Bram pulang dengan wajah lelah yang dibuat-buat. Capek banget hari ini, banyak meeting, keluhnya sambil melepaskan sepatu. Aku menyambutnya dengan senyum tipis. Senyum palsu yang mulai kulatih hari ini. Mau dibuatkan teh hangat, Mas? Tawarku, menyembunyikan gejolak amarah di dada. Gak usah. Aku mau langsung tidur. Besok harus berangkat pagi lagi, jawabnya ketus tanpa menatapku. Dia langsung masuk kamar dan menutup pintu. Aku menunggu hingga 1 jam berlalu. Suara dengkuran halus mulai terdengar dari dalam kamar. Aku memastikan Dava juga sudah tertidur lelap di kamar sebelah. Setelah suasana benar-benar sunyi, aku berjingkat menuju ruang tengah yang gelap. Aku duduk di sofa, lalu mengeluarkan laptop tuaku dari bawah tumpukan majalah. Ini adalah duniaku yang tidak diketahui oleh Bram. Bram tahunya aku hanya ibu rumah tangga gaptek yang kerjanya cuma dasteran di rumah. Dia tidak tahu, di balik daster lusuh ini, aku adalah otak di balik Kinara Butik, sebuah toko online yang menjual tas dan pakaian impor premium. Aku membuka dashboard toko onlineku. Hari ini ada 50 pesanan tas branded dan puluhan baju impor yang harus segera diproses. Aku mengecek saldo rekening pribadiku yang tidak pernah diketahui Bram. Angka yang tertera di sana membuatku tersenyum sinis. Saldo itu jauh lebih besar daripada gaji bulanan Bram yang selalu ia agung-agungkan itu. Ratusan juta mengendap di sana. Hasil kerja kerasku begadang setiap malam, melayani pelanggan, mengurus pengiriman, dan mencari supplier terbaik. Dulu, aku berniat memberikan kejutan ini pada Bram. Aku ingin membantunya merenovasi rumah dan membeli mobil baru. Aku menabung diam-diam untuk masa depan keluarga kami. Tapi setelah kejadian hari ini, setelah recehan yang dia lempar dan notifikasi 15 juta itu, aku menatap layar laptop dengan tatapan dingin. Kamu pikir aku miskin, Mas? Kamu pikir aku benalu? Gumamku pelan di kegelapan malam. Jari-jariku menari lincah di atas keyboard, memproses pesanan demi pesanan. Malam itu, aku bersumpah. Uangku adalah uangku. Dan uangnya, aku akan cari tahu kemana perginya. Aku tidak akan lagi menjadi istri bodoh yang menerima recehan sambil menunduk. Permainan baru saja dimulai, Bram. Dan kamu tidak tahu siapa lawanmu sebenarnya. Malam semakin larut, jarum jam di dinding sudah menunjuk angka 11. Dava sudah tertidur lelap sejak 3 jam lalu setelah merengek minta susu yang akhirnya hanya bisa kubuatkan encer, karena bubuknya tinggal sedikit. Hujan rintik-rintik di luar menambah suasana mencekam di hatiku yang sedang gundah. Bram belum pulang.
Tadi sore dia mengirim pesan singkat. Aku lembur. Jangan tunggu, tidur duluan saja. Pesan yang klasik. Dulu, aku akan percaya begitu saja dan merasa kasihan padanya yang harus bekerja keras demi keluarga. Dulu, aku akan menunggunya dengan segelas jahe hangat dan pijatan di pundak. Tapi malam ini, pesan itu terasa hambar. Bahkan terasa seperti sebuah ejekan. Lembur? Benarkah lembur? Atau sedang melemburkan uang 15 juta itu untuk seseorang? Pikiranku berkecamuk. Bayangan notifikasi transfer bank di ponsel Bram tadi siang terus menghantui. 15 juta. Angka itu terus berputar di kepalaku, mengejek kemiskinan yang ia paksakan padaku. Aku teringat bagaimana Bram membentakku karena meminta uang untuk popok anak, sementara di sisi lain dia dengan entengnya mengeluarkan uang sebanyak itu untuk sebuah kalung. Suara deru mesin mobil terdengar berhenti di depan pagar. Itu pasti Bram. Aku buru-buru menutup laptop, menyembunyikannya kembali di tempat rahasia, lalu berakting sedang melipat pakaian di sofa ruang tengah. Aku tidak mau dia curiga. Pintu depan terbuka. Bram masuk dengan langkah gontai. Wajahnya memang terlihat lelah, tapi ada sesuatu yang berbeda. Ada aura kegembiraan yang berusaha ia tutupi. Baru pulang, Mas? Tanyaku datar, tidak beranjak dari tempat dudukku. Bram tersentak sedikit, mungkin kaget melihatku masih terjaga. Loh, kok belum tidur? Kan aku bilang gak usah nunggu. Dia melepas sepatunya dengan gerakan terburu-buru, seolah menghindari kontak mata denganku. Nungguin Mas, kali aja butuh air hangat. Jawabku beralasan. Aku bangkit berdiri, berjalan mendekatinya dengan niat mengambil tas kerjanya seperti biasa. Kebiasaan istri berbakti. Namun, saat aku berada dalam jarak 1 meter darinya, hidungku menangkap sesuatu. Bau itu. Bukan bau keringat ape khas orang yang seharian bekerja di kantor. Bukan pula bau asap rokok yang biasa menempel di bajunya. Ini bau wangi. Wangi yang manis, tajam, dan elegan. Aroma parfum wanita. Dan ini jelas bukan parfumku. Karena satu-satunya parfum yang kupunya adalah pewangi pakaian sachet yang kubeli di warung. Aroma parfum ini tercium mahal, jenis parfum yang biasa dipakai wanita-wanita sosialita di mall. Mas wangi banget, celetukku spontan. Bram tampak panik sesaat. Dia mundur selangkah, menjauh dariku. Oh, itu? Tadi di lift kantor desak-desakan sama orang banyak. Mungkin nempel bau parfum orang. Namanya juga gedung perkantoran. Elaknya cepat. Terlalu cepat. Aku menatap matanya. Dia mengalihkan pandangan, pura-pura sibuk melonggarkan dasinya. Aku mau langsung mandi. Gerah. Kamu tidur sana. Perintahnya, lalu bergegas masuk ke kamar mandi, mengunci pintu dengan rapat. Biasanya dia akan makan dulu atau duduk sebentar. Tapi kali ini dia langsung mandi. Jelas dia ingin menghilangkan jejak bau itu. Hatiku mencelos. Rasanya seperti ada batu besar yang menghantam dada. Firasat istri jarang salah. Dan firasatku mengatakan ada wanita lain. Aku kembali duduk di sofa, tubuhku gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena rasa sakit yang menjalar pelan namun pasti. Aku butuh bukti. Aku tidak bisa menuduhnya hanya berdasarkan bau parfum dan notifikasi bank. Aku butuh wajah. Aku butuh nama. Aku mengambil ponselku. Dengan tangan dingin, aku masuk ke akun Instagram keduaku. Akun ini kubuat khusus untuk memantau tren fashion pesaing bisnisku. Tidak ada foto profilku, tidak ada identitas asli. Aku mulai menjadi detektif. Tapi dari mana aku harus memulai? Bram cukup pintar, dia tidak pernah memposting hal-hal aneh di media sosialnya. Namun, pepatah mengatakan, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandainya suami menyembunyikan bangkai, baunya pasti tercium juga. Aku teringat nama toko emas di notifikasi itu. Toko emas Berlian Jaya. Aku mengetik nama toko itu di kolom pencarian Instagram. Akun toko itu muncul. Aku membuka fitur target photos, foto yang ditandai. Biasanya, pelanggan yang puas akan memposting perhiasan mereka dan menandai tokonya. Aku menelusuri foto demi foto yang diunggah hari ini. Jantungku berpacu cepat. Foto cincin, gelang, anting,
Lalu jariku berhenti pada sebuah postingan yang diunggah sekitar 4 jam yang lalu. Sebuah foto selfie seorang wanita muda yang cantik. Wajahnya glowing, riasannya tebal namun rapi, rambutnya dicat warna ash grey yang kekinian. Dia mengenakan atasan model Sabrina yang memperlihatkan leher jenjangnya. Dan di leher itu, melingkar sebuah kalung emas dengan liontin berbentuk matahari. Kalung model Aurora. Persis seperti yang tertulis di notifikasi mutasi rekening Bram. Aku membaca caption foto itu. Akhirnya punya juga kalung ini. Makasih ya sayang, kadonya cantik banget. Makin cinta deh sama kamu Mas B. Memberikan ciuman hati merah 2 gift love spelling girlfriend happy. Mas B. Duniaku serasa runtuh. Inisial itu, kalung itu, waktunya. Semuanya cocok. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan lagi. 1 tetes, 2 tetes, lalu menderas menjadi aliran sungai di pipiku. Aku membuka profil wanita itu. Namanya Fiona. Akunnya tidak dikunci. Bodoh sekali, atau mungkin dia memang sengaja ingin pamer. Aku menelusuri foto-fotonya. Gaya hidupnya mewah. Makan di restoran mahal, belanja tas branded, liburan ke Bali. Dan di beberapa foto, aku melihat petunjuk-petunjuk kecil yang menyakitkan. Ada foto 2 cangkir kopi di kafe, dengan tangan seorang pria yang mengenakan jam tangan. Jam tangan itu jam tangan yang kuberikan pada Bram saat ulang tahunnya 2 tahun lalu. Jam tangan yang kubeli dengan menabung uang belanja selama berbulan-bulan. Di foto lain, ada foto Fiona di dalam mobil. Interior mobil itu, jok kulit warna krem dengan gantungan spion berbentuk dadu. Itu mobil kami. Mobil yang masih kami cicil dengan susah payah, yang setiap bulan Bram selalu mengeluh berat bayar cicilannya padaku. Ternyata mobil itu sering dipakai untuk mengantar jemput gundiknya. Kurang ajar kamu, Bram. Desisku lirih. Rasa sakit itu perlahan berubah menjadi kebencian yang membara. Aku melihat diriku di pantulan layar ponsel yang gelap. Wajahku kusam, mataku bengkak, memakai daster seharga 35.000. Sementara wanita ini, Fiona, dipoles dengan uang suamiku. Uang yang seharusnya menjadi hak Dava. Uang yang seharusnya untuk masa depan kami. Pantas saja Bram selalu bilang tidak ada uang. Pantas saja dia melempar recehan padaku. Ternyata uangnya mengalir deras ke wanita ini. Aku tidak menangis meraung-raung. Tidak, itu bukan gayaku. Aku mulai melakukan screenshot pada setiap bukti yang kutemukan. Foto kalung, foto tangan Bram, foto di dalam mobil, semua caption manja itu. Aku menyimpannya dalam folder khusus yang kuberi nama, bukti pengkhianatan. Folder ini akan menjadi senjataku nanti. Pintu kamar mandi terbuka. Bram keluar dengan wajah lebih segar. Bau parfum wanita itu sudah hilang berganti bau sabun mandi. Dia melihatku masih duduk memegang ponsel. Belum tidur juga? Main HP terus. Kuota habis nanti minta duit lagi, sindirnya sambil lalu menuju kamar. Iya, Mas. Sebentar lagi tidur, jawabku pelan. Besok masakin nasi goreng yang enak. Jangan keasinan kayak kemarin. Perintahnya sebelum menutup pintu kamar. Aku tersenyum miring. Nasi goreng? Tenang saja, Mas. Akan kumasakan menu spesial untukmu nanti. Menu kehancuran yang tidak akan pernah kamu lupakan seumur hidupmu. 3 hari berlalu sejak aku menemukan fakta menyakitkan tentang Fiona. 3 hari itu pula aku berpura-pura menjadi istri yang bodoh dan penurut. Aku tetap menyiapkan sarapan Bram, menyetrika kemejanya, bahkan tersenyum saat dia pamit kerja. Namun, di balik senyum itu, aku sedang menyusun rencana. Aku tidak mau gegabah melabraknya. Aku butuh dia lengah. Namun, rencana manusia kadang berantakan oleh takdir. Sore itu, sepulang sekolah TK, badan Dava terasa panas sekali. Wajahnya merah padam, dan dia terus merengek mengeluh kepalanya sakit. Awalnya kupikir hanya demam biasa karena kelelahan bermain. Aku memberinya obat penurun panas yang ada di kotak obat dan mengompres dahinya. Tapi, panasnya tak kunjung turun. Malah semakin malam, suhu tubuhnya semakin tinggi, mencapai 39,8 derajat Celcius. Tengah malam, Dava mulai mengigau. Dan yang paling menakutkan, tiba-tiba tubuh kecilnya kejang-kejang. Matanya memutih. Dava, nak,
Bangun nak, teriakku panik. Aku mengguncang tubuhnya pelan, air mataku tumpah seketika. Ya Allah, Dava kenapa? Aku tidak punya pilihan lain. Aku menggendong Dava yang lemas, berlari keluar rumah mencari taksi atau ojek online. Tanganku gemetar saat memesan mobil ke rumah sakit terdekat. Sepanjang perjalanan, aku terus memeluk Dava, membisikkan doa-doa, memohon agar anakku selamat. Sesampainya di IGD, dokter dan perawat langsung sigap menangani Dava. Setelah beberapa pemeriksaan, dokter keluar dengan wajah serius. Anak ibu mengalami kejang demam, dan dari hasil tes darah, trombositnya turun drastis. Ini indikasi demam berdarah yang cukup parah, Bu. Kondisinya kritis, harus segera masuk ICU anak, PICU, untuk pemantauan intensif. Duniaku serasa berputar. ICU? Demam berdarah? Lakukan yang terbaik. Dok, tolong selamatkan anak saya, pintaku memelas. Kami akan berusaha semaksimal mungkin, Bu. Silakan ibu urus administrasinya di depan. Untuk masuk ICU, biasanya ada uang muka yang harus dibayarkan jika tidak menggunakan asuransi penuh. Aku berlari ke bagian administrasi. Petugas di sana menyodorkan rincian biaya. Untuk masuk PICU, deposit awalnya 10 juta rupiah. Bu, apakah ibu pakai asuransi atau umum? 10 juta? Aku tertegun. BPJS Dava sedang bermasalah karena Bram menunggak iurannya berbulan-bulan. Katanya, sayang uangnya, toh Dava jarang sakit. Aku lupa mengurusnya sendiri karena sibuk dengan bisnis. Sekarang aku menyesal setengah mati. Bisa dicicil, Mbak? Tanyaku lirih. Maaf Bu, ini prosedur rumah sakit. Harus ada deposit dulu baru pasien bisa masuk kamar perawatan intensif. Kalau tidak, hanya bisa dirawat di bangsal biasa, tapi kondisinya butuh alat khusus. Aku panik. Aku punya uang di rekening bisnisku, tentu saja. Tapi kartu ATM-nya tertinggal di rumah, di dalam tas laptop yang ku sembunyikan. Aku terlalu panik saat membawa Dava tadi, hingga hanya membawa dompet belanja yang isinya cuma recehan sisa kemarin. Satu-satunya harapan adalah Bram. Dia ayah Dava. Dia pasti punya uang. Buktinya dia bisa membelikan kalung 15 juta untuk gundiknya. Masa untuk nyawa anaknya dia tidak punya? Dengan tangan gemetar, aku menekan nomor Bram. Panggilan pertama, tidak diangkat. Panggilan kedua, ditolak. Panggilan ketiga, baru diangkat dengan nada kesal. Apa sih, Kinara? Aku lagi sibuk meeting sama klien penting. Jangan ganggu terus. Bentaknya dari seberang telepon. Suara musik berisik terdengar samar di latar belakang. Meeting macam apa yang ada musik dugemnya? Mas, tolong. Isakku pecah. Dava, Mas. Dava masuk rumah sakit. Dia kejang, kena demam berdarah parah. Dokter bilang harus masuk ICU sekarang juga. Hening sejenak. Lalu Bram menjawab, nadanya sedikit berubah tapi tetap dingin. Sakit apa lagi si anak itu? Perasaan sakit mulu. Terus kenapa nelpon aku? Ya bawa ke dokter lah. Sudah di IGD, Mas. Tapi harus bayar deposit 10 juta buat masuk ICU. Tolong transfer sekarang, Mas. Nyawa Dava taruhannya. BPJS-nya nunggak. Mas? 10 juta? Teriak Bram. Kamu gila? Aku nggak punya uang segitu. Uang gajiku udah habis buat bayar cicilan mobil sama hutang kantor. Kamu tuh ya, anak sakit aja dibikin mahal. Kenapa nggak dijaga bener-bener sih? Mas, ini anak kamu lagi sekarat. Kemarin kamu bisa beli kalung 15 juta buat perempuan itu, masa buat anak sendiri kamu bilang nggak ada uang? Tanpa sadar aku berteriak. Tidak peduli lagi kalau dia tahu aku tahu rahasianya. Hah? Ngomong apa kamu? Jangan ngelindur. Pokoknya aku nggak ada uang. Pakai BPJS kelas 3 aja, urusannya biar aktif lagi. Atau pinjam ke ibumu dulu. Jangan manja minta VIP segala. Udah aku sibuk. Klik. Sambungan telepon diputus sepihak. Aku menatap layar ponsel dengan tatapan kosong. Hancur. Hatiku benar-benar hancur berkeping-keping. Bukan hanya karena dia menolak memberikan uang,
Tapi karena dia lebih mementingkan egonya dan kebohongannya daripada nyawa darah dagingnya sendiri. Dia membiarkan anaknya sekarat demi menjaga uangnya untuk wanita lain. "Ibu, bagaimana depositnya?" tanya petugas administrasi dengan nada mendesak. Aku menghapus air mataku kasar. "Cukup. Tidak ada gunanya menangisi lelaki biadab itu. Dava butuh ibunya. Dava butuh aku yang kuat, bukan aku yang cengeng." "Sebentar, Mbak," kataku dingin. Aku membuka aplikasi mobile banking di ponselku. Untungnya aku sudah mengaktifkan fitur cardless withdrawal, tarik tunai tanpa kartu, dan pembayaran kris. Selama ini aku jarang memakainya di depan Bram. Aku membuka rekening bisnisku. Saldo ratusan juta terpampang di sana. Angka yang selama ini kujaga untuk masa depan, kini menjadi penyelamat nyawa anakku. "Saya bayar lunas, Mbak. Pakai kris bisa?" tanyaku tegas. Tatapanku berubah tajam. Petugas itu tampak kaget melihat perubahan sikapku yang tiba-tiba tegar. "Bisa, Bu. Silakan." Aku memindai kode QR. Bip. Transaksi berhasil. Deposit 10 juta, ditambah biaya obat-obatan 5 juta. Total 15 juta rupiah melayang dalam hitungan detik. Sama persis dengan harga kalung Fiona. Bedanya, uangku menyelamatkan nyawa. Uang Bram menghancurkan keluarga. "Tolong berikan kamar terbaik untuk anak saya, VP. Saya tidak mau dia dibangsal," perintahku. "Baik, Bu. Segera kami proses." Saat melihat Dava didorong masuk ruang picu dengan berbagai selang menempel di tubuh mungilnya, aku bersumpah dalam hati. "Bram, mulai detik ini, kamu bukan lagi ayah anakku. Kamu hanyalah donator sperma yang kebetulan numpang lewat di hidup kami. Tunggu saatnya aku menghancurkanmu, semiskin-miskinnya." 2 hari berlalu. Kondisi Dava mulai stabil meskipun masih harus dirawat inap untuk pemulihan. Trombositnya perlahan naik. Aku hampir tidak tidur selama 2 hari ini, menjaga Dava seperti induk harimau menjaga anaknya. Bram? Dia tidak datang sama sekali. Dia hanya mengirim pesan singkat. "Gimana Dava? Udah sembuh kan? Aku belum bisa ke sana. Kerjaan numpuk buat gantiin uang yang kamu minta kemarin, padahal dia tidak kasih speser pun." Pesan itu hanya kubaca, read, tanpa kubalas. Siang itu, popok Dava habis dan dia merengek minta mainan robot kesukaannya yang tertinggal di rumah. Aku tidak mungkin pulang ke rumah yang jauh. Kebetulan, di seberang rumah sakit ada sebuah mall besar. Aku menitipkan Dava sebentar pada suster jaga yang sudah akrab denganku. "Suster, saya titip Dava sebentar ya. Mau beli popok dan mainan di mall depan. Cuma setengah jam," pamitku. "Siap, Bu Kinara." "Dava aman sama saya," jawab suster ramah. Aku berjalan menyeberangi jembatan penyeberangan menuju mall. Penampilanku masih berantakan. Wajah tanpa make up, mata berkantung hitam, rambut diikat asal, memakai kaos oblong dan celana kulot longgar. Sendal jepitku bahkan belum ganti sejak dari rumah sakit. Aku tidak peduli. Yang penting anakku nyaman. Aku masuk ke department store, membeli popok, tisu basah, dan sebuah robot mainan mahal yang Dava inginkan. Aku membayarnya dengan kartu debit platinumku tanpa melihat harga. Saat hendak kembali ke pintu keluar, langkahku terhenti di depan sebuah butik tas branded ternama. Kaca etalasenya yang besar memperlihatkan deretan tas kulit mewah yang harganya puluhan juta. Namun, bukan tas itu yang menarik perhatianku. Tapi 2 sosok manusia yang berdiri di depan kasir butik itu. Seorang pria dengan kemeja kerja yang lengannya digulung, sedang tertawa lepas sambil merangkul pinggang seorang wanita. Pria itu Bram, suamiku. Ayah dari anak yang sedang terbaring lemah di rumah sakit di seberang jalan. Dan wanita itu, Fiona. Dia terlihat sangat cantik dan glamor. Gaun pendek merah marun, sepatu hak tinggi, dan rambut yang di-blow sempurna. Di tangannya, dia menenteng sebuah paper bag besar berlogo butik itu. "Makasih ya sayang, tasnya bagus banget. Aku jadi makin pede buat arisan besok." Suara manja Fiona terdengar samar tapi cukup jelas di telingaku yang mendidih. "Apapun buat kamu, cantik. Asal kamu seneng, Mas rela kerja keras," jawab Bram sambil mencubit pipi Fiona gemas. Lalu dia mengeluarkan kartu kreditnya untuk membayar. Darahku mendesir hebat.
Kakiku gemetar, bukan karena takut, tapi karena menahan amarah yang rasanya ingin meledakkan seisi mall ini. Dia bilang sibuk kerja. Dia bilang tidak punya uang. Dia membiarkan anaknya hampir mati karena tidak mau membayar rumah sakit. Dan sekarang, di sini, hanya berjarak 500 meter dari tempat anaknya diinfus, dia sedang berfoya-foya membelikan tas puluhan juta untuk pelacur itu. Setan di kepalaku berbisik, labrak mereka sekarang. Kinara, jambak rambut wanita itu. Tampar suami biadab itu di depan umum. Permalukan mereka. Aku mengepalkan tangan erat-erat hingga kuku menancap di telapak tangan. Aku hampir melangkah maju. Tapi, akal sehatku menahan langkah itu. Tidak. Kalau aku melabrak sekarang, aku hanya akan jadi tontonan. Aku akan terlihat seperti istri gila yang histeris. Bram akan punya alasan untuk menceraikanku dan memutarbalikkan fakta bahwa aku istri yang kasar dan memalukan. Dan Fiona? Dia akan merasa menang karena berhasil membuatku emosi. Balas dendam terbaik disajikan dingin. Aku harus menghancurkan mereka sampai ke akar-akarnya, bukan hanya sekadar jambak-jambakan di mall. Aku menarik napas dalam-dalam, menelan rasa perih yang menyayat tenggorokan. Aku mengeluarkan ponselku. Dengan tangan yang ajaibnya sangat stabil, aku mengarahkan kamera ke arah mereka. Cekrek. Satu foto Bram sedang merangkul Fiona. Cekrek. Satu foto Bram menyerahkan kartu kredit di kasir. Cekrek. Satu video singkat saat mereka berciuman pipi mesra setelah transaksi selesai. Wajah mereka terlihat sangat jelas. Bukti yang sempurna. Nikmatilah selagi bisa, Mas, bisikku lirih. Mataku menatap tajam ke arah Bram yang sedang tertawa bahagia. Tertawalah sepuasmu hari ini. Karena sebentar lagi, kamu akan menangis darah. Tas itu akan jadi barang mewah terakhir yang bisa kamu beli seumur hidupmu. Aku berbalik badan, meninggalkan butik itu dengan langkah pasti. Aku tidak menoleh lagi. Air mataku sudah kering. Yang tersisa di hatiku kini hanyalah api yang siap membakar hangus kehidupan ganda Bram. Aku kembali ke rumah sakit, memeluk Dava erat-erat. Cepat sembuh ya, nak. Nanti kita pindah ke rumah baru. Rumah yang tenang, tanpa papa, bisikku di telinga Dava yang sedang tidur. Sore itu, aku menelepon pengacara kenalan lamaku saat masih kuliah dulu. Halo, Rian? Ini Kinara. Aku butuh bantuanmu. Aku mau gugat cerai suamiku dan menuntut harta gonogini, plus pidana penelantaran anak dan perzinahan. Aku punya bukti lengkap. Kapan kita bisa ketemu? Perang sudah dimulai. Dan aku pastikan, akulah pemenangnya. Dava akhirnya diperbolehkan pulang setelah seminggu dirawat. Wajahnya yang dulu pucat kini mulai merona kembali, meski tubuhnya masih terlihat kurus. Saat kami melangkah masuk rumah kontrakan kami yang sempit, suasana terasa begitu menyesakan. Bukan karena udaranya, tapi karena kenangan pahit yang menempel di setiap sudut dindingnya. Di sofa itu Bram biasa berbohong padaku, di meja makan itu dia melemparkan recehan ke wajahku. Rumah ini bukan lagi istana, melainkan penjara kemunafikan. Bram menyambut kepulangan Dava dengan akting yang luar biasa buruk. Dia pulang cepat hari itu, membawa sebungkus martabak manis seharga 20.000 perak. Jagoan papa sudah pulang ya? Maaf ya papa sibuk kerja terus. Ini semua demi Dava juga, biar bisa bayar rumah sakit, ucapnya sambil mengusap kepala Dava. Aku yang sedang menuangkan air minum di dapur nyaris, memuntahkan isi perutku mendengar bualannya. Demi Dava? Bayar rumah sakit? Dia bahkan tidak tahu kalau biaya rumah sakit Dava sudah lunas belasan juta rupiah dari kantongku sendiri. Dia pikir mungkin aku meminjam uang pada ibu atau berhutang pada tetangga, dan dia sama sekali tidak bertanya. Baginya, selama aku tidak merengek minta uang padanya, masalah dianggap selesai. Iya, Mas. Untung ada tabungan simpanan ibu yang bisa dipinjam. Dustaku dengan wajah polos saat menyajikan teh hangat untuknya. Aku menunduk, memasang topeng istri penurut yang bodoh. Mas jangan terlalu capek kerjanya, aku ngerti kok mas lagi banyak pengeluaran. Bram tersenyum lebar, senyum kemenangan yang memuakan. Dia merasa aman. Dia merasa aku masih Kinara yang naif, yang percaya bahwa suaminya adalah pekerja keras yang sedang kesulitan ekonomi. Nah, gitu dong. Jadi istri itu harus pengertian.
Jangan kayak kemarin, drama terus. Kalau kamu anteng gini kan Mas kerjanya jadi semangat. Iya, Mas. Maaf ya kemarin aku panik, jawabku lirih. Dalam hati aku berteriak, nikmatilah rasa amanmu ini, Mas. Karena ini adalah ketenangan sebelum badai yang akan menghancurkanmu. Keesokan harinya, saat Bram berangkat kerja dan Dava sedang tidur siang, aku menyelinap keluar rumah. Aku menitipkan Dava pada ibu yang kebetulan datang berkunjung. Aku beralasan hendak belanja ke pasar grosir untuk jualan kecil-kecilan. Padahal, tujuanku adalah sebuah kafe tertutup di pusat kota untuk menemui Rian, pengacara sekaligus teman lamaku. Rian datang dengan setelan jas rapi, membawa tumpukan berkas yang kuminta. Wajahnya tampak serius saat melihatku. Kinara, kamu yakin dengan semua ini? Tanya Rian sambil menyodorkan sebuah amplop coklat tebal. Sangat yakin, Yan. Aku tidak mungkin mundur. Apa yang kamu dapatkan? Tanyaku tak sabar. Rian membuka berkas itu. Ini gila, Nar. Suamimu, Bram, kondisinya berdarah-darah secara finansial. Aku sudah cek by checking dan riwayat kreditnya lewat kenalanku di bank. Dia punya utang di 3 aplikasi pinjaman online yang berbeda, dan 2 kartu kreditnya sudah over limit. Mataku terbelalak. Aku tahu dia boros untuk Fiona, tapi aku tidak menyangka dia sampai terjerat pinjol. Sebanyak itu? Buat apa? Lihat ini, Rian menunjuk lembaran mutasi rekening koran Bram yang berhasil ia dapatkan. Tentu saja dengan cara legal karena status kami masih suami istri, dan aku punya akses ke buku tabungan lamanya yang tertinggal. Lihat pola transaksinya. Transfer ke Fiona Anggraini, hampir setiap 2 hari sekali. 500.000, 1 juta, 2 juta. Lalu pembayaran hotel bintang 5, pembelian tiket pesawat ke Bali bulan lalu saat dia bilang dinas luar kota, dan belanja barang-barang branded. Tanganku gemetar memegang lembaran kertas itu. Di sana tertera jelas tanggal-tanggal di mana aku makan tahu tempe dan Dava minum susu encer, sementara Bram mentransfer jutaan rupiah untuk pelacur itu. Ada satu transaksi yang membuat dadaku sesak. Pembayaran booking fee sebuah apartemen mewah tipe studio. Dia mau belikan apartemen buat perempuan itu? Tanyaku dengan suara serak. Sepertinya begitu. Dia mengajukan KPA, kredit pemilikan apartemen, tapi ditolak bank karena rasionya utangnya sudah buruk. Makanya dia lari ke pinjol untuk menutupi gaya hidupnya. Jelas Rian. Kinara, suamimu ini bom waktu. Kalau kamu tidak segera cerai, penagih utang itu bisa meneror kamu juga. Aku tersenyum sinis. Biarkan saja dia hancur dengan utangnya, Yan. Asetku aman kan? Aman. Sesuai instruksimu, semua aset bisnis, tabungan bisnismu, dan rumah baru yang baru saja kamu lunasi kemarin, semuanya atas nama ibumu. Secara hukum, itu bukan harta gono gini. Bram tidak akan dapat sepeser pun dari kekayaanmu. Aku mengangguk puas. Kemarin, aku baru saja menyelesaikan transaksi pembelian sebuah rumah klaster mewah di kawasan elit seharga 2 miliar rupiah secara tunai. Rumah itu luas, asri, dan memiliki kolam renang kecil untuk Dava. Sertifikatnya sudah atas nama ibu. Itu adalah benteng pertahananku dan Dava kelak. Bagus. Sekarang kita butuh pukulan pamungkas untuk sidang nanti. Bukti perselingkuhan sudah ada foto dan video. Bukti penelantaran anak sudah ada kwitansi RS yang kubayar sendiri. Bukti ketidakmampuan finansial dia juga sudah ada. Gumamku sambil menyusun strategi. Kapan kamu mau ajukan gugatan? Tanya Rian. Minggu depan. Tepat setelah acara ulang tahun pernikahan kami, jawabku dingin. Rian menatapku bingung. Ulang tahun pernikahan? Kamu masih mau merayakannya? Tentu saja. Itu akan menjadi pesta perpisahan yang tidak akan pernah dia lupakan. Aku butuh satu bukti lagi, Yan. Bukti di mana dia mengakui hubungannya di depan umum. Biar dia tidak bisa mengelak lagi di pengadilan. Sepulang dari pertemuan dengan Rian, aku merasa jauh lebih kuat. Aku bukan lagi istri yang lemah. Aku adalah pemegang kartu as. Malam harinya, aku mulai melancarkan aksiku. Mas, panggilku manja. Bram kaget dan buru-buru menutup layar ponselnya. Iya? Kenapa? Minggu depan kan ulang tahun pernikahan kita yang ke-6.
Aku pengen deh bikin syukuran kecil-kecilan di rumah. Masak-masak, undang keluarga Mas, bapak ibu mertua, sama teman-teman kantor Mas. Sekalian syukuran Dava sembuh. Wajah Bram berubah masam. Duh, ngapain sih pesta-pesta? Boros. Nggak ada uang aku. Tenang aja, Mas. Aku nggak minta uang Mas kok. Aku ada sisa tabungan sedikit dari arisan ibu-ibu komplek yang baru cair. Cukuplah buat beli bahan makanan. Aku yang masak sendiri semuanya. Mas cuma perlu undang bos Mas sama teman-teman kantor. Mata Bram berbinar mendengar kata, bos, dan naik jabatan. Egonya tersentuh. Dia memang sedang gila hormat di kantornya. Kamu yakin gak minta duit aku sepeser pun? Tanyanya memastikan. Yakin, Mas. 100% gratis. Mas tinggal duduk manis jadi raja sehari. Rayuku. Oke kalau gitu. Nanti aku undang Pak Hendra sama tim marketing. Awas ya, masakannya jangan malu-maluin. Ancamnya. Siap, Mas. Jawabku sambil tersenyum manis. Masakannya akan sangat lezat. Mas. Terbuat dari bumbu karma yang pedas. Di kamar mandi, aku mengirim pesan pada Rian. Rencana berjalan. Siapkan berkas gugatan. Tanggal mainnya minggu depan. Aku menatap cermin. Wajahku di pantulan terlihat berbeda. Sorot mata yang dulu sayu kini tajam dan penuh perhitungan. Aku teringat kata-kata Bram yang menghinaku, benalu. Lihat saja nanti, siapa yang sebenarnya benalu. Siapa yang sebenarnya menumpang hidup. Hari-hari berikutnya kuhabiskan dengan persiapan ganda. Siang hari aku sibuk mengurus bisnis onlineku yang semakin meledak omsetnya. Malam hari aku sibuk menjadi istri pura-pura. Aku bahkan sempat membelikan Bram kemeja baru, yang murah tentunya, agar dia semakin merasa di atas angin. Hari yang dinanti tiba. Sabtu malam, rumah kontrakan kami yang sudah didekorasi sedemikian rupa terlihat cukup meriah. Aku menyewa beberapa peralatan catering agar terlihat pantas. Aroma masakan opor ayam, rendang daging, dan sambal goreng ati menguar memenuhi ruangan. Bukan masakan murah, aku sengaja memasak menu-menu mewah menggunakan uang pribadiku. Aku ingin semuanya sempurna. Sempurna untuk sebuah penghancuran. Tamu-tamu mulai berdatangan. Mertuaku, orang tua Bram, datang dengan gaya angkuh mereka yang khas. Ibu mertuaku langsung mengomentari gorden rumah yang katanya, kampungan. Padahal gorden itu pilihan anaknya sendiri. Aku hanya tersenyum dan menyalami mereka dengan takzim. Bapak dan ibuku juga datang, mereka duduk tenang di sudut. Sudah kuberitahu sedikit tentang rencanaku agar mereka tidak kaget, meski mereka tetap terlihat cemas. Tak lama kemudian, rombongan teman kantor Bram tiba, dipimpin oleh Pak Hendra, atasan Bram yang tegas namun ramah. Bram menyambut mereka dengan antusias berlebihan, tertawa keras, dan memamerkan keharmonisan rumah tangganya. Wah, hebat kamu Bram. Istri cantik, pinter masak, anak sudah sehat. Contoh kepala keluarga teladan nih, puji Pak Hendra sambil menyantap rendang buatanku. Bram membusungkan dadanya, melirikku dengan tatapan bangga. Bangga karena merasa memiliki pelayan gratisan yang bisa dipamerkan. Iya dong, Pak. Kuncinya itu mendidik istri biar patuh. Jawab Bram dengan nada bercanda yang membuat teman-temannya tertawa. Hatiku mendidih, tapi bibirku tetap menyunggingkan senyum. Silakan ditambah lagi Pak. Bu, tawarku ramah pada semua tamu. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Acara makan-makan sudah hampir selesai. Suasana sedang hangat-hangatnya. Inilah saatnya. 30 menit yang lalu, aku menggunakan nomor baru yang tidak dikenal, nomor burner, untuk mengirim pesan WhatsApp pada Fiona. Aku tahu nomornya dari data yang dikumpulkan Rian. Pesan itu kubuat sangat meyakinkan. Sayang, ini aku pakai nomor baru. Kejutan, kamu datang dong ke rumahku sekarang. Aku lagi ada acara makan-makan sama bos dan keluarga. Aku mau kenalin kamu ke mereka. Aku udah gak tahan sama istriku. Aku mau ngomong ke semua orang kalau aku mau serius sama kamu, dan bakal ceraikan dia malam ini juga. Pakai baju yang cantik ya, warna putih kayak pengantin. Love you. Aku tahu Fiona wanita yang impulsif dan haus pengakuan. Dia pasti tidak akan melewatkan kesempatan untuk menang dari istri sah.
Dan benar saja, terdengar suara klakson mobil di depan rumah. Tak lama kemudian, pintu depan yang sengaja tidak kukunci rapat terbuka lebar. Suasana ruang tamu yang tadinya riuh rendah oleh obrolan seketika hening. Senyap. Semua mata tertuju ke pintu utama. Di sana, berdiri Fiona. Dia terlihat sangat mencolok. Mengenakan dres putih selutut yang ketat, sepatu hak tinggi berkilauan, dan riasan wajah full make up. Rambutnya ditata rapi. Dia terlihat seperti akan pergi ke pesta prom night atau pemotretan pre-wedding, sangat kontras dengan suasana syukuran rumah yang santai. Bram, yang sedang memegang gelas es buah, membeku. Wajahnya pucat pasi seolah melihat hantu. Gelas di tangannya bergetar hebat. "Mas Bram?" seru Fiona dengan suara manja yang melengking. Dia tidak menyadari ketegangan di ruangan itu. Di pikirannya, ini adalah panggung kemenangannya sesuai isi pesan tadi. Fiona melangkah masuk dengan percaya diri, mengabaikan tatapan bingung dari mertuaku dan teman-teman kantor Bram. Dia langsung berjalan menuju Bram, merentangkan tangannya. "Surprise. Aku datang sayang. Katanya kamu mau ngomong sesuatu ke mereka?" ucap Fiona sambil langsung memeluk lengan Bram erat-erat di depan semua orang. Bram seperti patung. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bercucuran di pelipisnya. Dia berusaha melepaskan tangan Fiona, tapi Fiona justru mempererat pelukannya. "Loh, kok diam aja? Katanya mau kenalin aku." Siapa ini, Bram?" tanya Pak Hendra. Suaranya berat dan penuh selidik. Matanya menatap tajam ke arah tangan Fiona yang melingkar di lengan Bram. Ibu mertuaku berdiri, matanya melotot. "Bram, perempuan ini siapa? Kenapa dia peluk-peluk kamu di depan istrimu?" Aku berdiri di samping meja prasmanan, menyandarkan tubuhku dengan santai. Aku tidak histeris. Aku tidak menangis. Aku justru mengambil segelas sirup, menyesapnya pelan, menikmati pertunjukan yang sudah kususun rapi ini. Bram tergagap. Ini bukan siapa-siapa, Pak. Bu. Ini salah paham. Dia orang gila kayaknya salah rumah. Bram berusaha mendorong Fiona menjauh. Fiona tersentak kaget didorong kasar begitu. Wajahnya memerah karena malu dan marah. "Apa? Orang gila? Mas, kamu sadar nggak ngomong apa? Tadi kamu yang aku suruh datang. Kamu bilang mau ceraikan istri gembelmu ini dan nikahin aku. Kamu lupa sama kalung yang kamu kasih? Sama tas kemarin? Sama janji apartemen kamu?" Duar. Pengakuan Fiona meledak seperti bom atom di tengah ruangan. "Apartemen?" pekik ibu mertuaku. "Bram, kamu bilang kamu nggak punya uang buat bantu benerin atap rumah ibu yang bocor. Ternyata kamu mau beliin apartemen buat lonte ini." "Tas?" celetuk salah satu teman kantor Bram. "Waduh, tas branded dong pastinya. Pantesan tiap ditagih uang kas kantor bilangnya nunggak." Bram panik setengah mati. Wajahnya merah padam, campur aduk antara malu, takut, dan marah. "Enggak. Bohong. Dia bohong. Aku nggak kenal dia." "Bohong matamu," teriak Fiona yang tak terima dituduh gila. Dia membuka tasnya, mengeluarkan ponselnya. "Nih lihat, chat kita, foto-foto kita. Semua ada di sini." Fiona menyodorkan ponselnya ke wajah Pak Hendra. Pak Hendra melihat sekilas, lalu wajahnya berubah menjadi sangat dingin. Dia menatap Bram dengan tatapan jijik. "Jadi ini kelakuanmu di belakang, Bram? Istrimu di rumah masak buat teman-temanmu, kamu malah main gila sama wanita lain? Saya sangat kecewa." Suasana semakin kacau. Mertuaku mulai menangis histeris, merasa malu di depan besan dan bos anaknya. Ibuku memeluk Dava yang terbangun karena keributan, menutup telinga cucunya. Kini giliran aku. Panggung sudah siap untukku. Aku berjalan pelan menuju tengah ruangan, langkahku tenang namun berwibawa. Semua mata kini beralih padaku. Mereka menunggu reaksi, istri yang terzalimi. Mereka mengharapkan aku menangis atau pingsan. Tapi tidak. Aku tersenyum. "Sudah cukup dramanya, Mas Bram, Mbak Fiona." Suaraku tenang namun menggema di ruangan yang sunyi itu. Aku menatap Bram tepat di matanya. "Kamu tidak perlu repot-repot menjelaskan, Mas. Dan Mbak Fiona,
terima kasih sudah datang. Kamu tamunya yang paling spesial malam ini. Aku menunjuk ke arah dinding putih di belakang televisi. Karena kalian sudah jujur-jujuran, aku juga mau jujur. Mas Bram, tolong lihat ke belakang. Aku menekan tombol remote proyektor yang sudah kusiapkan sejak sore. Sebuah gambar besar muncul di dinding. Itu bukan foto kenangan pernikahan. Itu adalah tabel besar Excel yang berisi rincian hutang Bram, pinjaman online A, pinjaman online B, kartu kredit X, hutang koperasi. Totalnya mencapai ratusan juta rupiah. Dan di sebelahnya, foto bukti transfer ke rekening Fiona bersandingan dengan screenshot chat Bram padaku saat Dava sakit. Aku nggak punya uang. Pakai BPJS kelas 3 aja. Hadirin sekalian, ucapku lantang seperti sedang presentasi bisnis. Inilah suami teladan yang kalian banggakan. Seorang pria yang membiarkan anaknya sekarat di rumah sakit karena tidak punya uang, tapi mampu mentransfer 15 juta rupiah untuk membeli kalung emas bagi selingkuhannya di hari yang sama. Gema suara kaget terdengar serempak. Astaga, gila, biadab. Bram merosot ke lantai. Kakinya lemas. Fiona menutup mulutnya tak percaya, dia baru sadar bahwa Bram sebenarnya banyak hutang. Dan satu lagi, lanjutku. Aku mengeluarkan sebuah amplop hijau dari saku dasterku, amplop dari pengadilan agama. Mas Bram, ini kado ulang tahun pernikahan kita. Surat gugatan cerai. Mulai malam ini, silahkan angkat kaki dari rumah kontrakan ini. Karena besok pagi, pemilik kontrakan akan datang menagih tunggakan 3 bulan yang uangnya kamu pakai buat foya-foya sama Fiona. Kinara. Bram menatapku dengan tatapan memelas yang menjijikan. Jangan gini, Dek, Mas bisa jelasin? Jelasin sama tembok, potongku tegas. Dan buat kamu, Fiona, selamat ya, kamu berhasil merebut dia. Ambillah, ambil sekalian utang-utangnya. Dia milikmu sekarang, lengkap dengan semua tagihan debt collector yang akan mulai datang besok. Malam itu, pesta syukuran berubah menjadi neraka bagi Bram. Tapi bagiku, itu adalah pesta kemerdekaan yang paling indah. Ruang tamu itu terasa seperti sebuah ruang sidang yang pengap, di mana vonis baru saja dijatuhkan. Cahaya dari proyektor masih menyorotkan tabel hutang Bram yang berderet merah, menyinari wajah pucat suamiku. Ralat, calon mantan suamiku, yang kini bersimpuh di lantai. Hening yang mencekam hanya dipecahkan oleh suara isak tangis tertahan dari ibu mertuaku yang nyaris pingsan di sofa. Fiona, wanita yang tadinya berdiri tegak dengan dagu terangkat sombong, kini mundur perlahan. Matanya menatap nanar ke arah layar proyektor, lalu beralih ke wajah Bram dengan tatapan jijik yang tak ditutup-tutupi. Ilusi tentang kekasih kaya raya yang selama ini Bram bangun di hadapannya, runtuh ketika saat melihat kenyataan bahwa pria di hadapannya hanyalah seorang debitur yang gali lubang tutup lubang. Jadi, suara Fiona memecah keheningan, terdengar tajam dan menusuk. Semua kemewahan itu, hasil hutang? Apartemen yang kamu janjikan itu, ditolak bank. Bram mendongak, wajahnya basah oleh keringat dingin. Ia mencoba merangkak mendekati Fiona, tangan gemetarnya berusaha menggapai ujung gaun wanita itu. Fio, dengar dulu, aku bisa jelaskan. Itu cuma masalah arus kas sementara. Aku bakal dapat bonus besar bulan depan. Kita masih bisa. Jangan sentuh aku, teriak Fiona sambil menepis tangan Bram kasar. Ia melangkah mundur, seolah Bram adalah penyakit menular. Kamu penipu, Mas. Kamu bilang kamu manajer sukses. Kamu bilang istrimu yang boros dan miskin. Ternyata kamu yang miskin. Kamu pikir aku mau sama laki-laki yang dikejar-kejar debt collector? Najis. Fio. Sayang. Bram memelas, harga dirinya sudah hilang tak berbekas. Jangan panggil aku sayang. Fiona meludah ke lantai, tepat di depan sepatu Bram. Mulai detik ini kita putus. Jangan pernah hubungi aku lagi. Dan asal kamu tahu, tas yang kamu belikan kemarin, sudah kujual buat modal cari cowok lain yang lebih kaya dari kamu. Tanpa mempedulikan tatapan orang-orang, Fiona memutar tubuhnya dan melenggang pergi keluar rumah. Suara hak sepatunya yang beradu dengan lantai terdengar menjauh, membawa serta sisa-sisa harapan Bram. Kini, Bram sendirian.
Ia menoleh ke sekeliling, mencari pegangan. Tatapannya bertemu dengan Pak Hendra, bosnya, yang sejak tadi berdiri kaku dengan wajah merah pada menahan amarah. Pak Hendra, lirih Bram. Pak, saya bisa jelaskan ini masalah pribadi, Pak. Tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Pak Hendra mendengus kasar. Ia merapikan jasnya dengan gerakan tegas. Masalah pribadi, kamu bilang? Bram, kamu tahu peraturan perusahaan kita tentang integritas? Saya sudah lama curiga dengan laporan keuangan tim marketing yang tidak beres. Ada selisih dana operasional yang hilang. Saya tadinya masih mau menyelidikinya diam-diam. Tapi setelah melihat gaya hidupmu dan hutang-hutangmu malam ini, saya yakin kemana uang kantor itu lari. Bram terbelalak. Pak, ampun Pak. Saya cuma pinjam sebentar. Kamu saya pecat. Suara Pak Hendra menggelegar, membuat seisi ruangan tersentak. Besok, jangan harap kamu bisa masuk kantor. Surat pemecatan akan dikirim HRD pagi-pagi sekali. Dan ingat, saya akan melakukan audit forensik. Jika terbukti ada Rp1 pun uang perusahaan yang kamu gelapkan untuk perempuan itu, saya akan menyeretmu ke penjara. Tubuh Bram ambruk sepenuhnya ke lantai. Dipecat, diancam penjara, ditinggal selingkuhan. Dalam hitungan menit, hidupnya hancur lebur. Ia menatapku. Matanya yang merah kini penuh dengan keputusasaan. Ia merangkak ke arahku, mencoba memegang ujung dasterku. Kinara, tolong Mas. Jangan giniin Mas. Kamu istri Mas. Kamu harus dukung Mas di saat susah. Kita bisa perbaiki ini, ya? Kita mulai dari nol lagi. Mas janji akan berubah. Aku mundur selangkah, menghindari sentuhannya. Aku menatapnya dari atas ke bawah. Laki-laki ini, laki-laki yang dulu kupuja, kini terlihat begitu menyedihkan. Namun, hatiku sudah beku. Tidak ada lagi rasa iba. Mulai dari nol, tanyaku dengan nada datar. Maaf, Mas. Aku sudah lelah hidup di angka nol bersamamu. Kamu bukan cuma membuat kita nol, kamu membuat kita minus. Minus harta, minus harga diri, minus kebahagiaan. Tapi kamu mau makan apa kalau cerai dari aku, Nar? Bram tiba-tiba mengubah nadanya, mencoba mengintimidasi meski dalam posisi terjepit. Sifat aslinya yang manipulatif keluar lagi. Kamu cuma ibu rumah tangga. Kamu nggak punya keahlian. Siapa yang mau biayai Dava? Kamu pikir cari uang itu gampang? Jangan sok keras kalau nggak punya pegangan. Ibu mertuaku yang sudah siuman ikut menimpali dengan suara serak. Iya, Kinara. Jangan kurang ajar sama suami. Ingat kodratmu. Kalau Bram dipecat, kamu harusnya bantu dia cari kerja, bukan malah ninggalin. Istri macam apa kamu? Aku tertawa. Tawa yang renyah dan panjang, membuat mereka semua bingung. Kalian pikir aku benalu? Tanyaku sambil tersenyum miring. Kalian pikir selama ini aku diam di rumah. Aku cuma tidur dan nonton TV. Aku berjalan menuju meja tempat laptopku berada. Aku menyambungkan kabel HDMI laptop ke proyektor, menggantikan tampilan tabel hutang Bram dengan sebuah tampilan dashboard toko online. Layar di dinding berubah. Kini terpampang logo besar berwarna emas. Kinara Boutique, Premium Imported Fashion. Di bawah logo itu, tertera grafik penjualan bulanan yang menjulang tinggi. Dan di pojok kanan atas, tertera saldo aktif di akun bisnisku yang bisa ditarik kapan saja. Angkanya 9 digit. Lihat itu, Mas Bram, tunjukku pada angka di layar. Bisa baca angkanya? Atau matamu sudah terlalu rabun karena tertutup nafsu? Mulut Bram menganga lebar. Matanya melotot seakan mau keluar. Pak Hendra yang hendak pulang pun terhenti langkahnya, menatap layar dengan kagum. Itu punya siapa? Tanya Bram terbata-bata. Punya aku, jawabku tenang. Istri yang kamu bilang boros. Istri yang kamu bilang tidak becus cari uang. Istri yang kamu lempar recehan 500 perak. Asal kamu tahu, Mas, omzet bisnisku sebulan, setara dengan gaji kamu 2 tahun. Uang belanja yang kamu kasih? Itu bahkan gak cukup buat bayar biaya packing paket-paketku sehari. Suasana hening kembali, kali ini karena rasa syok yang luar biasa.
Ibu mertuaku menutup mulutnya dengan tangan. Wajahnya pucat pasi menyadari menantunya yang selama ini ia hina ternyata jauh lebih kaya dari anak kebanggaannya. Selama ini, lanjutku, suaraku mulai bergetar karena emosi yang kutahan. Aku diam. Aku merendah. Aku menghormatimu sebagai kepala keluarga. Aku pakai daster sobek. Aku makan tahu tempe, demi menghargai nafkahmu yang sedikit itu. Aku nggak pernah minta lebih. Tapi apa balasanmu? Kamu injak-injak harga diriku. Kamu biarkan anak kita sekarat demi gengsimu di depan pelacur itu. Aku menatap Bram dengan tatapan mematikan. Jadi, jangan pernah tanya aku mau makan apa tanpa kamu. Pertanyaannya sekarang dibalik. Mas, kamu mau makan apa tanpa aku? Bram menangis. Kali ini tangisannya pecah meraung-raung. Ia menyadari kebodohannya yang fatal. Ia telah membuang berlian demi memungut kerikil. Ia telah menyia-nyiakan wanita yang bisa mengangkat derajatnya, demi wanita yang menghisap darahnya. Kinara, maafin Mas. Mas nggak tahu. Mas salah. Kita jangan cerai ya. Mas janji bakal jadi bawahan kamu. Mas bantu bisnis kamu. Bram mengemis, merangkul kakiku. Aku menendang pelan bahunya agar ia menjauh. Sudah terlambat. Surat gugatan sudah masuk. Dan satu lagi, rumah ini. Aku menunjuk sekeliling ruangan. Sewa kontrakannya habis besok, kan? Dan kamu sudah nunggak 3 bulan? Pemilik kontrakan tadi meneleponku. Dia bilang kalau besok pagi tidak dilunasi, barang-barang akan dikeluarkan paksa. Aku dan Dava akan pindah malam ini juga, kataku tegas. Barang-barangku sudah dikemas sejak tadi siang. Aku memberi kode pada bapak dan ibuku. Mereka segera berdiri, menggendong Dava yang masih setengah tidur. Mereka menatap Bram dengan tatapan kecewa yang mendalam, lalu berjalan keluar rumah tanpa sepatah kata pun. Mas Bram, panggilku terakhir kali saat berdiri di ambang pintu. Selamat menikmati malam terakhirmu di sini. Dan selamat menikmati hidup barumu sebagai pengangguran yang terlilit hutang. Semoga Fiona, atau siapapun wanita berikutnya, mau menampungmu. Kinara, jangan pergi, Kinar. Teriakan Bram menggema di belakangku. Namun aku tidak menoleh. Aku melangkah keluar, menghirup udara malam yang terasa begitu segar. Beban ribuan ton di pundakku rasanya baru saja diangkat. Di depan pagar, sebuah taksi online premium yang kupesan sudah menunggu. Aku masuk ke dalam mobil, memeluk Dava erat. Kita pulang ke rumah kita yang sebenarnya. Nak, bisikku, malam itu, aku meninggalkan Bram yang hancur lebur di tengah pesta yang ia harapkan jadi ajang pamer, namun berubah menjadi kuburannya sendiri. 6 bulan berlalu sejak malam, layar proyektor, itu. Waktu berjalan begitu cepat ketika kita sibuk berbahagia, dan mungkin terasa sangat lambat bagi mereka yang sedang menderita. Proses perceraianku dengan Bram berjalan sangat cepat. Verstek. Bram tidak pernah datang ke pengadilan. Mungkin karena malu atau mungkin karena ia sibuk bersembunyi. Pengacaranya bilang Bram tidak punya uang sepeser pun untuk menyewa jasa hukum, jadi dia pasrah menerima putusan apapun. Hak asuh Dava jatuh penuh ke tanganku. Tidak ada tuntutan harta gonogini darinya, karena memang tidak ada harta yang bisa dibagi selain tumpukan hutang yang tentu saja menjadi tanggung jawab pribadinya. Hidupku berubah drastis, ke arah yang jauh lebih baik. Aku dan Dava kini tinggal di rumah baruku. Sebuah rumah bergaya minimalis tropis di dalam klaster elit yang keamanannya terjaga 24 jam. Tidak ada lagi atap bocor. Tidak ada lagi dinding lembab berjamur. Dava punya kamar sendiri yang luas dengan tema luar angkasa, lengkap dengan mainan-mainan yang dulu hanya bisa ia lihat di YouTube. Bisnisku, Kinara Butik, semakin meroket. Kisahku yang bangkit dari keterpurukan rumah tangga, sempat viral di media sosial. Tentu saja tanpa menyebut nama asli Bram demi privasi Dava, dan itu justru menjadi marketing gratis yang luar biasa. Pesanan membludak. Aku bahkan sudah merekrut 5 orang karyawan untuk membantuku packing dan admin. Kini, aku benar-benar menjadi ibu CEO yang sesungguhnya. Pagi itu, hari Minggu yang cerah. Aku berjanji mengajak Dava makan es krim di sebuah mall besar di pusat kota. Penampilanku sudah berubah total. Tidak ada lagi daster lusuh. Aku mengenakan blus sutra berwarna krim, celana bahan yang pas di kaki,
dan menenteng tas branded asli, bukan KW, hasil kerja keras sendiri. Wajahku terlihat segar, terawat, dan memancarkan aura kepercayaan diri yang dulu sempat redup. Kami baru saja turun dari mobil baruku, sebuah SUV putih gagah yang nyaman, di lobi mall. Pak supir membukakan pintu untukku. "Makasih, Pak Asep. Nanti jemput jam 2 ya," kataku ramah. "Siap, Bu Kinara," jawab Pak Asep sopan. Saat aku menggandeng tangan Dava hendak masuk ke pintu lobi, tiba-tiba ada keributan kecil di dekat pos keamanan parkir motor. Suara seorang pria yang sedang berdebat dengan satpam terdengar familiar. "Pak, tolong Pak, izinkan saya masuk sebentar aja. Saya mau ngadem, Pak. Di luar panas banget." "Nggak bisa. Kamu ini ojek pangkalan apa pengemis? Pakaianmu lusuh begitu, bau lagi. Nanti pengunjung lain terganggu. Sana tunggu di luar pagar," bentak satpam. Aku menoleh. Jantungku berdesir pelan. Pria itu. Dia mengenakan jaket ojek online yang sudah pudar warnanya dan sobek di bagian lengan. Celana jeansnya kotor penuh debu. Wajahnya. Ya Tuhan, wajah itu terlihat 10 tahun lebih tua. Kulitnya hitam terbakar matahari, pipinya kempot, matanya cekung dengan lingkaran hitam yang pekat. Rambutnya gondrong tak terurus. Itu Bram. Mantan suamiku yang dulu selalu necis, wangi, dan merendahkan orang lain karena merasa dirinya manajer hebat. Kini dia berdebat dengan satpam hanya untuk numpang berteduh di AC Mall. Sepertinya dia baru saja menurunkan penumpang di depan, dan mencoba istirahat sejenak. Aku mendengar kabar dari teman lama bahwa setelah dipecat Pak Hendra, Bram masuk daftar hitam perusahaan sejenis karena kasus penggelapan dana. Tidak ada yang mau mempekerjakannya. Pinjol terus mengejarnya sampai dia harus menjual motor sport kesayangannya, dan menggantinya dengan motor butut untuk menjadi ojek online. Dia tinggal di kos-kosan petak sempit di pinggiran kota. Fiona? Kabarnya sudah menikah siri dengan seorang duda kaya pemilik toko besi. Tiba-tiba, pandangan Bram beredar dan berhenti tepat di arahku. Waktu seolah berhenti beberapa detik. Bram mematung. Matanya menatapku dari ujung kaki ke ujung kepala. Dia melihat kegemilangan yang memancar dariku. Dia melihat mobil mewah yang baru saja ku tinggalkan. Dia melihat Dava yang tumbuh sehat, gemuk, dan berpakaian bagus. Mulutnya bergerak, menyebut namaku tanpa suara. "Kinara." Dia mencoba melangkah mendekat, menerobos halangan satpam. "Kinara, Dek. Ini Mas," teriaknya serak. Satpam dengan sigap menahannya. Mau kemana kamu? Jangan ganggu tamu VIP." "Itu istri saya, Pak. Itu anak saya." Bram meronta, matanya berkaca-kaca. Ada kerinduan, tapi lebih besar lagi ada rasa penyesalan dan keinginan untuk kembali pada kenyamanan yang dulu ia sia-siakan. Dava menatap pria itu dengan bingung. Dia sudah agak lupa dengan wajah ayahnya karena Bram jarang sekali berinteraksi dengannya dulu, dan perubahan fisik Bram yang drastis membuatnya asing. "Ibu, itu siapa? Kok orang itu teriak-teriak?" tanya Dava polos. Aku menatap Bram. Jarak kami hanya 10 meter, tapi rasanya terbentang jurang nasib yang sangat lebar di antara kami. Dulu, aku yang memohon uang susu padanya. Sekarang, dia yang memohon perhatian padaku. Hati kecilku merasakan sedikit iba, rasa kemanusiaan biasa. Tapi ingatan tentang anakku yang sekarat dan pengkhianatannya di butik tas itu, membunuh rasa iba itu seketika. Memaafkan mungkin bisa, tapi memberi kesempatan kedua? Tidak untuk pengkhianat. Aku berjongkok, merapikan rambut Dava. "Bukan siapa-siapa, sayang. Mungkin orang salah kenal. Ayo masuk, es krimnya keburu leleh nanti." Aku berdiri tegak, menatap Bram sekali lagi. Aku tidak tersenyum, tidak juga marah. Aku hanya menatapnya dengan tatapan asing. Tatapan untuk orang yang tidak pernah ku kenal. "Bu, Ibu kenal orang ini?" tanya satpam yang masih memiting lengan Bram, memastikan keamanan kami. Aku menggeleng pelan. "Tidak, Pak. Saya tidak kenal. Tolong amankan saja, kasihan anak saya takut." "Baik, Bu. Maaf atas ketidaknyamanannya. Mari silakan masuk." "Kinara, tega kamu. Aku Mas Bram. Aku suamimu.
Kinara ah. Teriakan Bram terdengar putus asa saat ia diseret menjauh oleh keamanan. Aku berbalik badan, menggenggam tangan Davarat, dan melangkah masuk ke dalam kesejukan mall yang mewah, meninggalkan panas terik dan masa lalu yang kelam di belakangku. Pintu kaca otomatis tertutup, memisahkan duniaku dan dunianya untuk selamanya. Di balik pantulan kaca, aku melihat bayanganku sendiri. Bukan lagi Kinara yang menangis di pojok dapur. Aku adalah Kinara yang baru. Wanita yang berdiri di atas kaki sendiri, yang membuktikan bahwa istri yang kau rendahkan, bisa menjadi ratu yang tak tersentuh saat kau sia-siakan. Karma itu nyata. Dan kebahagiaanku adalah pembalasan dendam terbaik.